Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Teman kali ini kita akan belajar mengenai materi bangun ruang 3 dimensi. BTW kalian tahu gak sih bangun ruang 3 dimensi itu apa? Tahu Bu Guru yang apa ya? Yang ada volumenya kan Bu Guru? Itu galon, Loh, gas. ngawur. Iya kan Bu, galon sama gas. Oh Itu iya, juga kan ada volumenya. Iya kan Bu Guru? Bener banget tuh apa yang dibilang sama Mas Mahmud dan Mbak Arisatul. Nah sekarang yuk kita langsung lanjut ke materi. Apa nih? Nah, jadi di sini ada 3 sebab. Yang pertama yaitu jarak titik dengan titik, jarak titik dengan garis, dan yang terakhir adalah jarak titik dengan bidang. Nah, untuk pertama kali kita akan belajar mengenai jarak titik dengan titik. Jadi di sini sudah ada sebuah bangun kubus. Nah, lalu kita akan mencoba mencari jarak antara titik A menuju titik F. Kita tuliskan dulu titik A menuju titik F. Nah, untuk mencarinya kita menghubungkannya dengan garis terdekat seperti ini. Nah, lalu kan akan terbentuk segitiga siku-siku. Lalu kita pindahkan seperti ini. Ini A, ini B, dan ini adalah F. Lalu kita misalkan sisinya adalah A, sini A. Lalu kita pindahkan ke sini, ini A. Jadi kita mencari jarak antara A ke F menggunakan rumus Pythagoras. AF sama dengan A akar A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan akar 2A kuadrat. Lalu kesimpulannya AF sama dengan A akar 2. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya diagonal sisi sama dengan A akar 2. Jadi kalau misalkan saya ganti A-nya itu menjadi apa ya? 6. Nah, jarak A ke F-nya berapa? Siapa yang bisa jawab? Yeay, ketemu. Saya Bu. Lu kok udah? Udah lah. Nih. Nama akar 2 kan Bu? Benar Mas Mahmud, jawabannya adalah 6 akar 2. Nah, setelahnya kita akan mencoba mencari jarak antara titik A menuju titik G. Kita tuliskan di sini A menuju titik G. Ada yang mau menjawab? Belum bisa Bu. Susah itu Bu. Loh, Aku diajarin. yaudah. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini kan. Nah, kita cari juga menggunakan rumus Pythagoras. Ini. Nah, ini sisi A, ini G, dan ini adalah C. Tadi kita ketahui bahwasannya sisi dari kubus ini adalah 6. Lalu untuk diagonal ruang yang sudah kita cari, diagonal sisi di sini adalah 6 akar 2. Lalu kita akan mencoba mencari jarak antara A menuju G dengan kita
B sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat. Lalu dikerjakan 36 ditambah 6 akar 2 kuadrat berapa? 36 dikali 2. Jadi 72. 72 Bu, 72. 72. Akar dari berapa? 372 108. 108 Bu. Pinter. Akar dari 108 adalah 6 akar 3. 36 kali Iya, 36 kali 4, 36 kali 3 Bu. Berarti 6 akar 3. jawabannya adalah 6 akar 3. Nah, jadi untuk yang kedua ini dapat kita simpulkan bahwasanya dia godang ruang dari kubus itu adalah A akar 3. benar. Yeay. 100 buat Anis. Yeay. Ye. Nah, yang kedua kita akan belajar mengenai jarak titik dengan garis. Nah, di sini sudah ada kubus OPQR STUV dengan panjang sisi 4 cm 4 cm. Lalu, step pertama kita harus menghubungkan titik dengan garis terdekat. Lalu, cari yang bisa membentuk segitiga siku-siku. Nah, di sini kan ada sisi 4 cm 4 cm. Lalu kita akan mencoba mencari jarak antara titik O dengan garis TV. Dari yang sudah saya paparkan tadi, ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Kalau saya nggak bisa Bu, kan diajarin. Zaki aja Bu, Zaki. Dia suka belajar soalnya, katanya dia udah belajar yang ini dari temennya. Ya kan Zak? Ya, saya coba Bu. Oke, saya coba Bu. Oke. Udah ketemu Bu. Loh, bener nggak? Coba dicek dulu. Kayaknya ada yang keliru deh. Itu loh kan akar 24 itu tuh sama dengan 4 4 dikali 6. kali 6. Berarti 2 akar 6. Oh iya. Sudah Bu. 2 akar 6. Berarti salah itu Bu. Gimana teman-temannya? Bener nggak? Benar sih Bu. Oh, kalau gini saya tahu Bu. Saya tahu rumus tepatnya Bu. Gimana? Maju ya Bu. Ya. Jadi ini kan jarak dari titik ke garis, betul kan teman-teman? Nah, entah itu nanti yang ditanya itu jarak titik O ke VT, P ke VT, R ke VT, D ke VT atau sebaliknya nanti yang ke bawah itu nanti rumus cekatnya A per 2 akar 6. Jadi ini Bu, jadi kan ini kan A nya 4 kan, jadi 4 per 2 akar 6 sama dengan 2 akar 6. Ini Bu. Waduh, Dekat banget gitu loh. pintar banget Mas Mahmud. Ada umumnya juga itu pas pelajaran. Emang kenapa? Itu jadi bisa tahu cepatnya kan? Loh, emang kamu lebih apa? Iya, tadi aku mimpi ikut jam pelajaran itu. Ya kan, iri banget aku kalau itu mimpinya buruk terus.
Makanya rasa tertinggi. Ya kan aku pengen ibu sendiri, Mahmud. Ya wis. Nah, terima kasih buat Mas Mahmud yang udah mengerjakan dan juga ngehapusin papan tulisnya. Lalu sekarang kita akan lanjut ke materi terakhir, yaitu jarak titik dengan bidang. Terakhir. Nah, di sini kita gambarkan dulu gambar kubusnya dulu. Yang bagus ya, Bu. Ya Allah, kamu jangan ngecek saya. Boleh tidur lagi nggak ya? Enggak. Ini kelas bukan tempat tidur. Ada. Kalau mau tidur, mending di kamar mandi aja. Apa hubungannya kalau sendal goreng? Terserah kamu lah, Bu. Nah, di sini sudah ada bangun kubus. Lalu kita kasih kondisinya berapa ya? 4 aja tuh yang gampang. 4 cm. Nah, lalu kita akan mencari jarak antara titik F dengan bidang E, G, B. Ada yang bisa jawab? Enggak? Udah ber. Nah, jadi untuk soal ini bisa dilanjutkan di rumah ya. Lalu bisa dikumpulkan besok pagi di meja saya. Besok banget, Bu. Iya, Ya kan kita belum belajar, Bu. Belum tahu materinya. kan di internet banyak. Besok bahas aja gimana Bu? Kalau ada yang bisa maju gitu Bu. Jadi kan bisa bukan pertemuan saya, Oh iya. bukan jam saya. Jadi belajar dari YouTube gitu, Bu. Iya, Udah deh. gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Randi. Terima kasih Bu. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi ke pelajaran matematika. Nah, minggu lalu kan ada PR. Di sini ada yang sudah mengerjakan? Mahmud Bu, Mahmud. Saya Bu, tapi bukunya ketinggalan Bu, boleh bawa HP enggak? Boleh. Ya, Oke. kita akan maju ke depan ya. Oke anak-anak, jadi benar ya apa yang sudah ditulis oleh Mas Mahmud, jawabannya adalah ini. Jadi apa kesimpulannya? Oke teman-teman, nah jadi untuk mencari jarak antara titik dengan titik kita bisa menggunakan cara ini. Nah pertama, misalnya aku mau nyari jarak antara titik E dengan titik B. Nah pertama-tama aku mau gambar dulu bidangnya di sini. Nah kita buat dulu garis antara titik E dengan titik B. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah setelah aku buat garis ternyata bidang ini adalah bidang segitiga siku-siku. Dengan begini kita bisa mencari jarak antara E dan B dengan cara rumus Pitagoras. Seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi rumus Pitagoras sendiri yakni C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, setelah ini teman-teman bisa tinggal masukkan angka-angka yang tertera pada bangun tersebut. Sudah semudah itu loh teman-teman. Nah, selanjutnya adalah cara menghitung jarak antara titik dengan garis. Nah, di sini terlihat sebuah kubus. Saya akan mencari cara untuk menghitung titik B dengan garis AC. Berapa sih jaraknya? Nah, pertama-tama kita harus menggambar dulu gambar bangun persegi di sini.
Setelah itu kita buat kita buat garis A dan C. Nah, di sini ada sebuah garis A dan C. Lalu kita buat jarak terdekat antara titik B dengan garis AC. Gimana sih cara mencari titik terdekatnya? Nah, cara mencari titik terdekatnya adalah dengan cara menarik garis yang tegak lurus dengan garis A dan C. Di sini aku sudah menarik garis titik B ke garis AC. Nah, di sini terbentuk sudut siku-siku. Jika sudah begini, kita tinggal mencarinya dengan cara menyamakan luas segitiga. Nah, di sini untuk mencari luas segitiga ada dua cara, yakni setengah kali AB kali CB. Yang kedua adalah setengah kali AC kemudian dikali PB. Nah, karena di sini garis tengah itu harus sama, kita coret saja. Lalu kemudian kita mencari jarak antara titik P dengan titik B dengan cara memindahkan AC ke kiri. Jadi bisa dibilang AB kali CB per AC sama dengan PB. Nah, semudah ini teman-teman. Jadi untuk menghitung jarak antara titik dengan garis adalah dengan seperti ini. Nah, yang terakhir adalah cara untuk mencari jarak antara titik dengan bidang. Nah, langsung aja ya. Misalnya di sini aku punya bidang A, C, H. Oke. Nah, lalu aku ingin mencari jarak antara titik D ke bidang ACH ini. Bisa diperhatikan ya teman-teman. Di sini antara D dan B itu adalah ada diagonal sisi. Nah, dan H ke titik P ini, nah titik P itu adalah titik tengah antara garis A dan C. Nah, H dan P ini juga memiliki panjang. Nah, jadi pada bidang ini kita bisa mendapatkan sebuah bentuk segitiga siku-siku dari H ke C lalu ke P. Nah, jika digambarkan pada papan tulis akan menjadi seperti ini. H, D, dan P. Nah, apa sih yang kita cari? Nah, tadi yang kita cari adalah jarak antara titik D ke bidang A, C, H. Sama seperti cara mencari jarak antara titik dengan garis, kita harus membuat sebuah garis lurus sehingga membentuk sudut siku-siku. Nah, garis tengah dari bidang ACH adalah garis HP. Kita gambarkan di sini ya, sudah garis HP. Lalu untuk mencari jarak kita harus membuat sebuah sudut siku-siku dari titik D ke garis HP. Aku gambarkan di sini ya. Misalnya seperti ini. Oke, sudah. Jika sudah seperti ini, kita tinggal menghitung jaraknya dengan cara yang sama dengan cara untuk mencari jarak antara titik dengan garis, yaitu menyamakan luas segitiga. Pertama adalah setengah kali DP kali DH sama dengan setengah kali PH kali D, anggap aja ini X, kali DX ya. Nah, ini coret. Lalu kita pindahkan PH ke sisi kiri. Jadinya DP kali ini apa tadi? DP kali DH ya, maaf. Kali DH per PH sama dengan DX. Nah, DX inilah jarak antara titik dengan bidang A, C, dan H. Seperti itu teman-teman, sangat mudah untuk dikerjakan. Selamat mencoba. 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까